Halo, kembali lagi dengan saya Mr. D di sini. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Venn yang ditemukan oleh John Venn. Pada materi sebelumnya kalian telah mengetahui tata cara menyajikan himpunan, yaitu yang pertama tentang menyebutkan anggota himpunan dan yang kedua dengan notasi himpunan. Oke, di sini cara membuat diagram Venn, langkah yang pertama adalah himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Oke. Yang pertama itu ada sebuah persegi panjang. Ingat, ini yang pertama harus kamu gambar, yaitu sebuah persegi panjang dan himpunan semesta atau S-nya ini diletakkan di sudut kiri atas, berarti di sini ya. Ini S. Oke. Itu langkah yang pertama buat persegi panjang, kemudian letakkan semesta atau S-nya di atas sudut kiri atas. Oke. Yang kedua, setiap himpunan ditunjukkan oleh kurva tertutup. Berarti langkah yang kedua, di situ ada sudah sebuah persegi panjang. Kemudian ada S-nya sudut kiri atas, kemudian ditunjukkan oleh kurva tertutup. Maka di sini ada sebuah kurva tertutup, misalnya himpunan A, dan ada lagi kurva tertutup himpunan B. Nah, ini yang dinamakan kurva tertutupnya. Ini ya, A dan B. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah titik. Berarti di sini ini gambar yang sempurna, ada sebuah persegi panjang. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus karena saya tidak menggunakan penggaris. Kemudian letakkan di sudut kiri atas semestanya, kemudian kurva tertutup himpunan A dan himpunan B, atau bisa yang lain K atau L. Di sini saya ambil A dengan B, kemudian anggotanya ditunjukkan dengan titik-titik. Berarti di sini misalnya anggota A ada, misalnya ada 3 anggotanya berarti 3 titik. Kalau 4 anggotanya berarti 4 titik. Kalau 5 anggotanya 5 titik, tergantung dari anggotanya masing-masing ya. Di sini juga ada misalnya 2. Nah, inilah gambar yang sempurna tentang diagram Venn. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang nomor 1. Di sini ada contoh 1. Semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10, maka kita tuliskan anggotanya dulu sama dengan buka kurung kurawal. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10 berarti cukup sampai 9. Kalau kurang dari sama dengan 10 berarti 10-nya diikutkan ya. Kurang dari sama dengan 10. Jika kurang dari sama dengan 10 maka 10-nya diikutkan. Karena di sini cuman kurang dari 10 maka cukup sampai 9. Oke. Kemudian yang A, yang S ya anggotanya ini. Yang A sama dengan X, dimana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan genap, berarti buka kurung kurawal bilangan genap kurang dari 10 berarti di sini 2, 4, 6, 8. 10 kenapa tidak ikut? Karena kurang dari. Kalau di sini kurang dari sama dengan berarti 10-nya ikut ya, karena cuman kurang dari maka cuman sampai angka 8. Oke, lanjut. Yang B, B sama dengan bilangan prima. Di sini tidak ada batasan, berarti kita ambil dari semestanya berapa? Kurang dari 10. Berarti bilangan prima kurang dari 10. Buka kurung kurawal dimulai dari angka 2, 3, 5, 7. Oke. Karena kurang dari 10 berarti cukup sampai di angka 7. Pertanyaannya adalah gambarlah diagram Venn-nya. Oke, berarti langkah yang pertama adalah kamu buat dulu yang namanya sebuah kotak persegi panjang. Pakai penggaris ya biar lebih cantik. Ini saya tidak pakai penggaris.
Oke, sebuah persegi panjang, kemudian semestanya letakkan di sudut kiri atas semesta. Kemudian ada di sini dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B. Kita lihat dulu himpunan A dengan himpunan B dari angka-angkanya ini. Dari angka-angkanya, jika ada angka yang sama berarti kurvanya nanti berhimpit. Ingat ya, jika ada angka di himpunan A dan di himpunan B yang sama berarti nanti kurvanya berhimpit. Kita lihat antara A dengan B, ada tidak angka yang sama? Kita lihat 2468 dengan 2357. Ternyata ada yang sama. Mana dia? Kita tandai, kita lingkari. Ini dia angka yang sama, yaitu 2. Angka 2 ya. Berarti kurvanya yaitu kurva berhimpit. Seperti ini nanti kurvanya. Kurva berhimpit. Nah, ini dia kurva berhimpit, yaitu letakkan di sini A dan di sini B. Angka yang sama letakkan di tengah-tengah. Di sini berarti angka yang sama yaitu 2. Nah, angka yang tidak sama di sini ada A. Himpunan A angka yang tidak sama adalah 468, berarti 468 taruh di himpunan A, 468. Sisanya ya, berarti kemudian yang B yang tidak sama mana? 357, berarti sisanya taruh di B, 357. Nah, setelah itu kita lihat dari semestanya. Semesta yang belum dituliskan adalah 2 sudah tandai, ini ya, 2 sudah, 3 sudah tandai, 4 sudah tandai ini ya, 5 sudah tandai, 6 sudah tandai, 7 sudah tandai, 8 sudah tandai. Oke, saya ulang. Kenapa saya tandai ini? Karena 2 ini kan sudah ditulis, ini 2 ya, 2 sudah ditulis, berarti tandai. 3 ini kan sudah tulis, ini 3. Berarti tandai 3. 4 sudah ditulis. Di mana dia? Ini dia 4. Berarti tandai 4. 5 kan sudah ditulis. Ini 5. Berarti tandai 5. 6 sudah ditulis. Ini 6 ya. Di 6 sudah ditandai. Kemudian 7 juga sudah tulis. Ini 7 tandai. 8 juga sudah tulis. Tandai. Berarti yang mana yang belum tulis? Yaitu angka 1 dan angka 9. Berarti kita tulis di luar. Berarti di sini angka 1 dan di sini angka 9. Bebas ya, taruhnya di mana saja boleh karena ini tidak cukup. Saya taruh di sini 1, di sini 9. Oke, itu dia gambar diagram Venn-nya. Silakan dipahami sebelum masuk contoh yang kedua. Oke, lanjut contoh yang kedua. Di sini ada contoh yang kedua, semesta sama dengan bilangan asli kurang dari 15. Berarti kita tuliskan dulu angkanya. Semesta sama dengan buka kurung kurawal. Ingat ya, selalu pakai kurung kurawal, jangan pakai kurung yang lain. Bilangan asli kurang dari 15 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke, karena kurang dari 15 berarti cukup sampai 14. Kemudian ada di sini himpunan K, yaitu bilangan genap buka kurung kurawal. Bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Tutup kurung kurawal. Kemudian di sini ada himpunan L sama dengan buka kurung kurawal bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Oke. Di pertanyaannya adalah gambarlah diagram Venn-nya. Oke, kita buat diagram Venn-nya. Jawab. Langkah yang pertama adalah kamu buat dulu sebuah persegi panjang, kotak persegi panjang.
Kemudian letakkan semestanya di sudut kiri atas. Kemudian kita lihat angka dari himpunan K dan himpunan L. Angkanya ada yang sama tidak? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata tidak ada yang sama. Berarti jika angka di himpunan K dan di himpunan L tidak ada yang sama, maka kurvanya itu terpisah. Berarti di sini ada kurva dari K dan kurva dari L terpisah ya, karena tidak ada yang sama angkanya. Berarti tinggal kita kasih masuk. Anggota dari K ada angka 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14. Kemudian anggota dari L ada angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 dan 13. Oke. Himpunan K anggotanya sudah ditulis, himpunan L sudah ditulis. Lanjut kita lihat semestanya. Ada tidak angka yang belum ditulis? Angka 1 sudah ditulis, tandai angka 1. Angka 2 sudah ditulis, berarti tandai angka 2. Angka 3 sudah ditulis, berarti tandai angka 3. Angka 4 sudah ditulis, berarti tandai. Angka 5 tandai. Angka 6 tandai. Angka 7 tandai. Angka 8 tandai. Angka 9 tandai. Angka 10 ini tandai. Angka 11 tandai. Angka 12 tandai, angka 13 ditandai, angka 14 ditandai. Berarti semua sudah ditulis, tidak ada yang belum ditulis. Berarti yang di luar kosong ya, nggak ada yang perlu ditulis karena semua semestanya sudah ditulis di himpunan K dan di himpunan L. Oke, itulah dia gambar contoh yang kedua. Silakan dipahami sebelum masuk contoh yang ketiga. Oke, masuk contoh yang ketiga. Kalau tadi contoh 1 dan contoh 2 kalian membuat diagram Venn, contoh yang ketiga ini adalah kalian membaca yang namanya diagram Venn. Oke, di sini disajikan sebuah diagram Venn. Ada sebuah diagram Venn, di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Pertanyaannya adalah tentukan yang A, anggota semesta. Semesta ini berarti semua yang ada di dalam kotak. Berarti anggotanya adalah buka kurung kurawal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, anggota semesta itu adalah semua yang ada di dalam kotak. Berarti 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian anggota P. Anggota P ini adalah anggota yang ada di kurva P. Mana kurva P? Ini dia kurva P ya. Ini kurva P. Nah, ini dia kurva yang P. Saya kasih tebal dulu ya kurva yang P. Itu dia kurva yang P, berarti anggotanya adalah angka 3, 4, 5 dan 6. Tutup kurung kurawal. Kemudian anggota Q. Anggota Q di situ ada kurva yang garisnya tipis. Silakan dilihat. Ini ya. Semua yang ada di kurva Q berarti angka 5, 6, 7, 8 dan 9. Oke. Lanjut yang D, anggota P dan Q berarti anggotanya P dan Q berarti yang angka yang ada di P dan ada di Q. Mana dia? Berarti letaknya ada yang di tengah-tengah, yaitu angka 5 dan angka 6. Angka 5 dan angka 6. Ingat ya, anggota P dan Q berarti anggota yang ada di P dan di Q, berarti yang ada di tengah-tengah ini ya, yaitu 5 dan 6. Kemudian yang E, anggota P yang tidak di Q.
Berarti kamu lihat anggota P yang tidak di Q. 5 dengan 6 ini kan di Q, berarti anggota P yang tidak di Q hanya angka 3 dan 4. Berarti anggota P yang tidak di Q yaitu angka 3 dan angka 4. Kenapa 5 dengan 6 tidak ikut? Karena 5 dengan 6 itu ada di Q. Kemudian anggota Q yang tidak di P, berarti anggota Q yang tidak di P. Lihat anggota Q 5, 6, 7, 8. Kemudian yang tidak di P berarti sisanya hanya 7, 8, 9. 7, 8, dan 9. Oke, kenapa 5 dengan 6 tidak ikut? Karena 5 dengan 6 ada di P. Kemudian yang terakhir, bukan anggota P maupun Q, berarti kita lihat anggota yang tidak di P maupun di Q. Ini kan semua anggota yang ada di P dan Q. Berarti yang bukan anggota P maupun Q yaitu yang ada di luar, yaitu 1, 2, dan 10. Berarti di sini 1, 2, dan 10. Oke, silakan dipahami cara membuat diagram Venn tadi. Kemudian yang contoh yang ketiga ini cara membaca diagram Venn. Silakan dipahami, silakan dipelajari sebelum saya kasih contoh dan tugas selanjutnya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.